Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Amal. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,5/10 di IMDb. Film ini sudah memenangkan 5 penghargaan dan 5 nominasi. Film ini menceritakan tentang seorang supir bajai bernama Amal. Tanpa disadari, Amal menjadi supir bajai terkaya di New Delhi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kota New Delhi. Terlihat seorang pria bernama Amal. Amal adalah seorang supir bajai yang memiliki banyak pelanggan. Dengan senang, Amal mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Salah satu anak yang bernama Kunal memberikan pensil warna kepada pengemis di depan rumahnya. Setelahnya, Amal mengantarkan pelanggannya yang habis belanja di pasar. Dia adalah Puja, pemilik toko sembako kecil. Dalam perjalanan, seorang pengemis bernama Pria meminta sedikit uang kepada Puja untuk makan. Namun, Puja tak menghiraukannya. Merasa diabaikan, dari arah samping, Pria mencuri dompet Puja. Beruntungnya, dompet yang dicuri hanya berisi nota pembelanjaan, sedangkan uangnya telah dipisah. Namun, Amal tetap mengejar Pria. Sialnya, dalam pengejaran, Pria tertabrak mobil yang sedang melintas. Nggak pakai lama, mobil tersebut langsung tancap gas. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria tua bernama Jayaram. Dengan berteriak, Jayaram memesan teh panas di rumah makan. Karyawan yang sedang asik nonton bola dengan setengah hati menyiapkan pesanannya. Namun, Jayaram marah karena yang dirinya pesan bukan teh panas, melainkan coklat panas, dan tak akan membayarnya. Melihat kondisi Jayaram, pemilik rumah makan pun kesal dan mengusirnya. Di rumah sakit, Amal memberitahu kejadiannya kepada polisi yang bertugas. Dokter yang bertugas akan memberitahu kondisi Pria setelah dilakukan pengecekan mendalam. Puja pun menenangkan Amal karena kecelakaan itu bukan kesalahan Amal. Di pagi harinya, Dokter Sipa yang mengecek Pria menemui Amal yang sedang tertidur di pekarangan rumah sakit. Dokter Siva meminta Pria dirawat intensif beberapa hari dan dibutuhkan seorang penanggung biaya. Karena Amal nggak mengetahui keluarga Pria, dirinya pun menyetujuinya. Setelahnya, Amal yang sedang mengecek bajainya mendengar keributan seorang penumpang yang merasa tarif bajainya sangat mahal. Supir bajai tersebut adalah Raju, teman Amal. Untuk mendapatkan untung lebih, Raju mencari jalan yang lebih jauh dengan alasan jalur yang dilewati sedang macet. Nggak lama kemudian, Jayaram minta diantarkan Amal ke alun-alun kota. Dalam perjalanan, Jayaram nampak kurang sehat dan batuk. Melihat kondisi penumpangnya, Amal memberikan permen batuk untuk melegakan tenggorokan. Awalnya, Jayaram curiga karena Amal akan meracuninya. Namun, Jayaram tetap memakannya. Jayaram juga kesal karena Amal berhenti di tengah perjalanan. Amal menjelaskan dirinya berhenti karena ada kemacetan jalan yang sedang dibangun MRT. Jayaram tidak peduli dengan pembangunan dan ingin cepat sampai ke tujuan gimana pun caranya. Amal yang sabar akhirnya sampai ke alun-alun kota. Namun, Jayaram marah karena dirinya ingin pergi ke taman kota bukan alun-alun. Jayaram mencatat nama Amal dan akan melaporkan ke dinas terkait karena terindikasi penipuan. Merasa disalahkan, Amal memberikan tarif setengah harga dan minta maaf jika dirinya salah mendengar. Ternyata, Amal mewarisi sifat baik almarhum ayahnya yang juga seorang supir bajai. Di malam harinya, Jayaram memarahi seorang pria yang sedang kencing sembarangan. Kemudian, Jayaram menulis sesuatu dalam buku catatannya di salah satu rumah makan. Di sana, Jayaram menghentikan seorang pria yang sedang bernyanyi karena suaranya sangat buruk untuk didengar.
आइए और अपने तजुर्बे का थोड़ा Sembari pergi, Jayaram menyanyikan lagu yang membuat para pengunjung takjub dengan suaranya. समझा कोई सुबह मेरी. Beberapa hari kemudian, di usia yang ke-65 tahun, Jayaram menghembuskan nafas terakhirnya. Setelahnya, anak-anak Jayaram datang ke kantor pengacara. Dia adalah Vivek dan Haris. Vivek tinggal di London dan Haris seorang pengusaha. Haris dan Vivek tidak mengetahui ayahnya selama ini sedang sakit. Pengacara Jayaram yang bernama Sapna memberitahu bahwa wasiatnya akan dibacakan 30 hari setelah kematiannya. Haris yang mendengar pun kesal untuk menunggu selama itu. Asisten Jayaram yang bernama Suresh menginginkan agar wasiatnya dibacakan dengan cepat tanpa harus menunggu 30 hari. Namun, Sapna tetap mengikuti wasiat Jayaram. Di rumah sakit, Dr. Sipa memberitahu kondisi pria telah membaik dan akan dilakukan pengecekan mendalam di kepalanya. Setelah tersadar, pria menjelaskan bahwa dirinya bekerja dengan Tuan Takur yang menaungi pengemis jalanan. Sebelum pulang, Amal memberikan uang ke suster untuk memastikan pria dirawat dengan baik. Malamnya di Hotel Bintang 5 milik Jayaram, dengan mabuk, Suresh yang sudah mengorbankan waktunya, bahkan Suresh masih melajang demi bekerja dengan Jayaram, merasa kecewa karena tidak mendapatkan sepeser pun dari wasiat Jayaram. Vivek pun terkejut dan mencoba ingin tahu wasiat ayahnya. Namun, Suresh tidak mengetahui kekayaan Jayaram akan diberikan kepada siapa. Di hari berikutnya, Amal memberitahu bahwa bajai yang ditemukan pamannya, karburatornya sudah rusak dan harus diganti. Pamannya akan memberikannya bajai tersebut jika Amal mampu memperbaikinya. Sialnya, Amal tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Amal yang sudah 3 hari tidak pulang membuat ibunya khawatir. Dengan kesal, ibunya menyuruh Amal untuk berumah tangga karena dirinya sudah tua untuk mengurus semuanya. Ibunya pun ingin Amal bekerja di kantor pos bersama pamannya karena transportasi bajai akan tergantikan dengan MRT. Amal yang sedang makan hanya bisa mendengar ocehan ibunya. Tanpa minum, Amal pun tertidur. Seketika, ibunya berhenti bicara dan menyelimuti anaknya. Di lain sisi, di kediaman Takur, Vivek mempunyai banyak hutang kepada Takur dan akan melunasi hutang beserta bunganya di awal bulan. Beruntungnya, Vivek adalah anak dari Jayaram, jika tidak akan ditumbangkan. Khawatir Vivek kabur, paspornya pun akan ditahan sebagai jaminan. Dalam perjalanan mengantar Puja, bajai yang dikendarai menabrak milik Raju. Dengan marah, Raju meminta ganti rugi kepada Amal. Ketika mereka sedang berselisih, penumpang Raju kabur karena sedang terburu-buru. Raju pun mengejar penumpangnya karena belum bayar. Melihat kerusakan yang tidak fatal, Amal bergegas pergi. Amal pun meminta maaf dan memberitahu bahwa dirinya kurang tidur demi mengurus pria dan harus bekerja sampai malam demi membayar tagihan rumah sakit. Puja memberitahu bahwa rumah sakit akan membuat tagihan pasiennya membengkak dan Amal tidak berkewajiban membayar tagihan tersebut. Puja pun memberikan ongkos lebih. Namun Amal menolaknya. Setelahnya, Amal membawa pria jalan-jalan. Pria mengetahui bahwa Amal menyukai Puja dan menyuruhnya untuk mengungkapkannya. Di lain sisi, Suresh memberitahu Vivek bahwa dirinya mendapatkan tugas oleh pengacara Sapna untuk mencari supir bajai bernama Amal Kumar. Suresh tidak akan mencari Amal jika Vivek mau membagi harta warisannya sebesar 25%. Namun, Vivek tidak setuju dan hanya akan memberikan yang pantas Suresh dapatkan. Agar tidak terlalu mencolok, Suresh mengubah gaya berpakaiannya untuk mencari Amal. Setelah beberapa hari, akhirnya Suresh menemukan Amal. Suresh pun mengaku sebagai teman ayahnya dan mencoba mengulik biodata Amal. Dengan polos, Amal menjawab semuanya dengan jujur.
Sesampainya di tujuan, Sures memberikan 100.000 rupiah dan pergi. Amal pun mencari Sures untuk mengembalikan ongkos milik Sures. Kemudian, dengan berbohong, Sures memberitahu Sapna bahwa dirinya butuh waktu untuk menemukan Amal. Dokter Siva yang telah mengecek pria menjelaskan bahwa ada pembekuan darah di otak pria dan harus segera dioperasi. Dokter Siva akan membebaskan biaya rumah sakit dan jasa layanannya. Namun, obat-obatan dan jenis perawatan akan menelan biaya kurang lebih 10 juta rupiah. Dengan sedih, Amal pun akan mengusahakan biaya operasi tersebut. Ketika mengantarkan Kunal pulang, Amal menjelaskan kejadian pria dan meminjam uang kepada ayah Kunal. Dengan bias, ayah Kunal memberitahu jika dirimu mengendarai pesawat terbang, kamu bisa dengan mudah membantunya. Namun, Amal adalah seorang supir bajai dan butuh waktu lama untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Ayah Kunal pun akan berbicara kepada istrinya terlebih dahulu. Malamnya, Amal berniat meminjam uang kepada Puja. Namun, melihat Puja hanyalah pemilik sembako kecil, Amal pun mengurungkannya. Di lain sisi, di sebuah kasino hotel, Vivek telah kalah 500 juta rupiah dan berniat meminjam 500 juta kepada kasir. Awalnya kasir menolak, namun karena Vivek akan mewarisi hotel ini dan akan memecat sang kasir jika tidak meminjamkannya. Akhirnya, kasir pun meminjamkannya. Setelahnya, Vivek menemui Haris yang sedang murung. Haris mengikuti istrinya yang sedang berduaan dengan seorang pria. Vivek pun menyuruh Haris jangan seperti pecundang, usir istri dan selingkuhannya dari hotel karena hotel ini milik ayah mereka. Ayah Kunal menceritakan tentang masalah supir anaknya kepada Sapna. Pada saat itu, Sapna belum mengetahui bahwa Amal adalah nama supirnya. Namun, Sapna yang sedang sibuk mengabaikan pembicaraan suaminya. Ketika semuanya tertidur, Sures yang penasaran secara sembunyi masuk ke ruangan kerja Sapna dan membuka isi wasiat Jayaram. Dalam wasiatnya, selama 2 tahun, Jayaram pura-pura miskin untuk menemukan jejak kebaikan dan hampir menyerah. Namun, setelah bertemu Amal, Jayaram merasa telah menemukan jejak kebaikan tersebut dan memberikan seluruh hartanya untuk Amal. Dan jangan percaya kepada siapapun kecuali pengacara Sapna. Setelahnya, Sures memberikan sedikit uang kepada pembantu Sapna karena telah mengizinkannya masuk. Nggak pakai lama, Sures pun menghubungi Vivek. Sialnya, Vivek tidak mengangkat karena sibuk bermain judi. Di hari berikutnya, dalam sambungan telepon, Dokter Siva menegaskan bahwa pria harus cepat dioperasi karena semakin lama menunggu, semakin beresiko. Dengan cepat, Amal menjelaskan masalahnya kepada bos pria. Awalnya Takur tidak mau menolong karena kesehatan karyawannya bukan tanggung jawabnya. Karena nggak ada pilihan, Amal pun menjual bajainya sebesar 10 juta rupiah demi mengoperasi pria. Beruntungnya, Takur pun setuju. Pria yang diberitahu oleh Dokter Siva berterima kasih kepada Amal untuk kebaikannya. Nggak lama kemudian, dokter pun datang untuk mengoperasi pria. Setelah menunggu seharian, Dokter Siva pun meminta maaf bahwa nyawa pria tidak bisa ditolong. Dengan berlari, Amal menemui pria. Melihat pria telah mati, Amal pun menangis pilu. Setelahnya, tanpa disadari Amal, Sures mengikuti hingga ke rumahnya. Di hari berikutnya, Raju memberitahu bahwa Amal menyuruhnya untuk menggantikannya. Amal pun naik MRT untuk pergi bekerja. Berkat bantuan pamannya, Amal menjadi office boy di kantor pos. Puja yang penasaran mencari rumah Amal. Di sana, Puja disambut dengan ibunya karena Amal sedang bekerja. Dalam rumahnya, mereka saling menceritakan tentang Amal. Ketika Amal pulang kerja, ibunya memijat kaki Amal yang sedang kelelahan. Gak lama kemudian, Puja datang memberikan hadiah berupa onderdil bajai. Awalnya, Amal menolaknya karena harganya sangat mahal.
Namun, Puja membeli onderdil tersebut sebagai mas kawin untuk Amal. Amal pun terkejut dan senang. Sejak saat itu, Puja dan Amal resmi berpacaran. Di lain sisi, akhirnya Suresh memberitahu Sapna bahwa dirinya telah menemukan Amal dan besok akan membawanya ke kantor Sapna. Vivek yang menuju rumah Suresh diingatkan oleh anak buah Thakur untuk melunasi semua hutang berikut bunganya hingga besok. Setelahnya, Suresh yang tinggal seorang diri mengizinkan Vivek untuk masuk. Suresh menjelaskan bahwa Amal adalah pemuda baik karena dirinya telah mengamatinya beberapa minggu ini dan besok akan membawanya menemui Sapna. Suresh pun membatalkan kesepakatan yang pernah dibicarakan. Vivek pun terkejut dan marah karena wasiat ayahnya adalah keputusan gila dan akan memberikan bagian 35% jika Suresh tidak membawa Amal ke Sapna. Namun, Suresh menolak Vivek. Ketika Suresh sedang membuatkan minum, tiba-tiba Vivek menumbangkan Suresh. Dengan cepat, Vivek masuk ke ruang kerja Suresh dan membuang segala catatan tentang Amal. Dengan keji, Vivek pun membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Puja dan Amal begadang untuk memperbaiki bajai pamannya dan Amal memasang karburator yang telah dibeli Puja. Di pagi harinya, ibunya memberikan sarapan dan menaruh foto dewa agar bajainya bisa hidup kembali. Tak disangka, setelah berkali-kali tidak hidup, akhirnya bajainya hidup kembali. Dan Amal kembali menjadi supir bajai demi mengantarkan Puja. Paman yang datang pun terkejut melihat bajainya hidup kembali. Di lain sisi, Sapna yang cemas mengunjungi rumah Suresh. Namun, supir Suresh tidak menemukan Suresh dimanapun. Sesampainya di rumah Puja, dengan malu-malu, Puja ingin makan malam bersama dan menjemputnya lagi jam 5:30 sore. Dengan senang, Amal pun menyanggupinya. Dengan bantuan supir Suresh, Sapna mengunjungi rumah Amal. Sialnya, Amal sedang pergi bekerja. Sapna pun pergi mencari ke lokasi tempat Amal biasa menunggu penumpang. Di sana, Sapna bertemu dengan Raju. Raju memberitahu, biasanya di waktu sore, Amal mengantarkan murid-murid sekolah Menteng. Ternyata anak Sapna pun sekolah di Menteng dan bertanya kepada guru di sana. Guru Menteng menjelaskan bahwa Amal Kumar adalah supir yang mengantarkan murid-murid di Menteng termasuk anak Sapna. Sapna pun terkejut dan menanyakan kebenarannya ke suaminya. Suaminya tidak memberitahu nama supir anaknya karena Sapna tidak pernah tertarik dengan itu. Sapna yang lebih dulu sampai meminta Amal untuk ikut ke kantor. Awalnya Amal menolak karena sedang ada janji dengan Puja. Namun, Sapna menjelaskan bahwa pria tua yang dulu pernah diberikan permen batuk oleh Amal telah meninggal dan pria tua itu memberikan surat untuk Amal. Dalam kantornya, terlihat Haris sedang menelpon Vivek untuk segera datang. Sapna yang berbicara empat mata meminta Amal untuk membaca isi surat Jayaram. Tanpa bersuara, Amal yang membaca suratnya hanya bisa tersenyum. Ketika mereka sedang memulai percakapan, asisten Sapna memberitahu bahwa ada telepon mendesak dari kepolisian tentang Suresh yang hilang. Karena pembicaraan tersebut bersifat rahasia, Amal pun disuruh menunggu di luar. Karena Amal ada janji dengan Puja, tanpa berpamitan, Amal pergi dan berpapasan dengan Vivek. Amal pun memberikan sedikit uang kepada pengemis dan memberikan kertasnya karena pengemis butuh kertas untuk melukis. Sapna yang memanggil Amal membuat Vivek terkejut. Amal? Setelah Amal pergi, pengemis itu memanggil Amal dan menjelaskannya kepada Kunal bahwa kertas yang dia berikan berisi kata-kata penting. Dengan meledek, Kunal pun memberitahu mana mungkin orang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf punya sesuatu hal yang penting. Tanpa sepengetahuan Sapna,
Pengemis itu pun melukis di kertas wasiat Jayaram. Akhirnya, dengan tepat waktu, Amal menjemput Puja untuk makan malam bersama. Walau Amal belum tanda tangan, Sapna menjamin kekayaan Jayaram yang mencapai 60 triliun rupiah akan jatuh ke tangan Amal. Tanpa disadari, seorang yang tidak pernah sekolah dan buta huruf menjadi salah satu orang terkaya di New Delhi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu akan dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi ingat, kebaikanmu suatu saat akan terbalas dengan kebaikan dalam bentuk yang lain. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.